Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada pagi hari ini dengan judul Pendidikan Politik Part 2. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga jumlah orang yang meminum air dengan tangannya juga kau kumpulkan sendiri. Sedangkan yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lainnya dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Dalam rangka menyeleksi seseorang untuk ikut berperang dilakukan oleh Allah sendiri, dan itu dipastikan tidak ada praktek kolusi dan nepotisme, tidak ada yang menyuap dan menerima suap. Kalau menurut dia tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dibuatnya, pasti dicoret dengan gagal menjadi tentara Allah. Padahal yang menjadi syarat kelihatan mudah karena hanya turun minum air, tetapi justru menghadapi hal yang mudah itu sering menjadikan manusia gagal. Terbukti yang turun minum itu berjumlah 10.000 orang, tetapi yang minum air dengan cara yang benar jumlahnya hanya 300 orang, dan yang gagal sejumlah 9.700. Yang menjadikan manusia gagal padahal yang dihadapi adalah sesuatu yang mudah dilakukan, karena kebanyakan orang suka meremehkan atau menyepelekan perkara yang kecil sehingga mengerjakannya pun dengan setengah hati dan tidak sungguh-sungguh. Seperti kata firman Tuhan, lakukanlah perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Begitu juga dengan 10.000 rakyat Israel yang menyertai Gideon. 9.700 orang dianggap gagal seperti yang dikehendaki Allah. Dia menghendaki ketika mereka minum air dengan memakai tangannya, tetapi dari antara mereka lebih banyak yang menggunakan lidahnya seperti anjing. Oleh Allah yang dianggap gagal dan menyalahi ketentuannya berjumlah 9.700, dan yang berhasil hanya 300 orang. Seekor anjing pada zaman itu dianggap haram oleh bangsa Israel dan tidak boleh dimakan. Allah menghendaki supaya manusia melakukan segala sesuatu dengan kodratnya sebagai manusia yang mempunyai akal budi dan pikiran. Kalau mereka itu menggunakan akal pikiran, tentunya ketika disuruh oleh Allah untuk minum air akan menggunakan tangannya untuk mengambil air dan meminumnya. Rakyat Israel di dalam mengambil air untuk diminum menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh binatang, yaitu dengan lidahnya. Berarti mereka hanya menggunakan naluri kebinatangan saja. Bagaimana Israel tidak menjadi langganan dari bangsa-bangsa imperialis jika dalam hidupnya hanya menggunakan naluri saja? Sebab naluri itu berasal dari keinginan daging atau manusiawi dan menghasilkan subjektivitas semata. Atas dasar itulah mengapa Allah terjun langsung di dalam melakukan seleksi terhadap rakyat Israel yang mau menyertai Gideon melawan Midian. Tetapi yang terpenting, Allah hanya ingin mengajarkan tentang penggunaan akal budi pemberiannya dengan benar. Amin dan bersambung.